orang tua yang sadar akan pentingnya jurusan keagamaan, ilmu agama gitulah, itu di Indonesia saya rasa menurun. Orang-orang tua itu lebih memilih, wali itu lebih memilih mereka yang akademiknya luar biasa, biar Ruh keaslian TBS yaitu dilahirkan dari pondok pesantren tapi juga mengikuti perkembangan regulasi pendidikan yang ada. Yang dari pihak pemerintah jangan melihat langsung, lihat menggunakan media air atau mungkin kaca, tapi betul itu mengasumsikan loh sih lihat langsung nggak apa-apa, itu tidak masalah. Dukung gerakan madrasah dengan menekan tombol subscribe dan tinggalkan komen serta like bila video ini menurut Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta budiman, kita bertemu lagi di podcast Tawa Show. Jadi ini adalah podcast di MTS TBS, MTS NU Taswiqut Tulab Salafiyah TBS Kudus. Ya. Ini podcast ini hasil dibantu dari Jarum Foundation. Terima kasih Mbak Lydia, terima kasih Pak Primadi atas bantuannya. Akhirnya ada studio yang luar biasa di MTS NU TBS. Semoga bermanfaat banyak, khususnya di pendidikan di Indonesia ya Pak ya. Iya, amin. Sekarang kita bersama dengan tamu istimewa. Seharusnya saya tamunya, tapi karena beliau itu lebih unik, jadi kayaknya saya harusnya saja ya Pak ya. Ya. Uniknya di mana ya? Iya unik. Jadi Bapak Ibu, TBS ini adalah salah satu madrasah kebanggaan kami di Kabupaten Kudus. Walaupun saya tidak mungkin bersekolah di sini. Ya, karena perempuan. Tapi saya bangga ada TBS Pak. Jadi di sini ada berapa Pak siswanya? Alhamdulillah untuk tahun ini ada 1.523. Luar biasa. Itu hanya untuk MTS saja. Ya untuk MTS dan laki-laki semua gitu loh. Dan laki-laki semua, luar biasa. Berapa Pak gurunya? Ada gurunya ada 78. Dan 78. Itu pun laki-laki semua. Laki-laki semua. Makanya saya kesini tadi takut Pak. Sebenarnya mau berangkat ke sini nanti kalau saya perempuan sendirian. Sebenarnya ini ada Mbak Rukayati di sini, cuman beliau tidak nampak. Tapi saya tidak sendirian Bapak Ibu. Jadi saya ada temannya. Ya benar. Kalau ke sini kan dikira sarang penyamun ya. Jadi dikira sarang penyamun gitu. Jadi semuanya laki-laki, kalau ada perempuan datang ke sini wah ketakutan kalau mungkin nanti karena di sarang penyamun itu kan berbahaya itu. Tapi nyatanya alhamdulillah di TBS itu semuanya laki-laki, tapi kalau ada perempuan ya tawadu. Iya. Modul basor Pak. Iya, saya kerasa kok. Ya, di samping itu gini, perempuan itu kan tiangnya negara itu. Imadul bilad itu An-Nisa itu loh. Oh gitu ya. Iya, An-Nisa Imadul bilad kan itu. Jadi tiangnya negara itu perempuan gitu. Oh iya. Saya setuju sih Pak, karena saya tidak hanya tiang negara, saya ibu negara juga Pak. Oh iya benar. Kebetulan suami saya namanya Surya Negara. Oh gitu ya. Iya. Jadi iya memang. Oke, Pak Salim ini kan beliau adalah kepala madrasah di madrasah yang luar biasa besar. Bahkan untuk MTS paling besar itu siswanya adalah di TBS, ya kan? Kira-kira nih Pak Salim melihat kelebihan TBS, hal apa sih yang misalnya Pak Salim inginkan dari skema yang dikembangkan TBS, misalnya dengan madrasah yang hanya menampung anak laki-laki saja, itu sebenarnya arahnya kemana? Jadi kalau arah kami itu sesuai dengan visi yayasan dan visi madrasah itu kan tangguh dalam imtek. Artinya kita harus kuat dalam memberikan dan membumikan
iman percaya kepada Allah dan Rasulnya beserta kitab-kitabnya serta hari akhir. Nah kemudian iman takwa, hasil dari breakdown dari iman ini adalah ketakwaan. Di antara sekian ini yang takwa salah satunya adalah tentang adab, tata krama. Kemudian yang visi yang kedua adalah canggih dalam iptek, di mana TBS dikembangkan bersama dengan kemajuan regulasi yang ada. Jadi kalau memang saat ini madrasah itu menuju madrasah digital, maka yayasan pun beserta yang dengan kami selaku pelaksana di MTS juga akan menindaklanjuti dan memfollow up apa yang diinginkan dari visi itu. Nah dari arah itulah maka kami untuk membuat sebuah goal, tujuan dari pendidikan yang ada di madrasah, yang pertama adalah kita bentuk teamwork. Nah, jadi teamwork dulu, jadi kita buat kelompok-kelompok yang orang-orang yang bisa kita ajak kerja dan butuh menyatukan visi atau mindset kita, di mana kita tidak boleh lepas dari visi dari yayasan itu. Oke. Tapi background Pak Salim sendiri dulu tuh alumni sini nggak? Ya alhamdulillah saya alumni sini, alumni TBS. Jadi nggak susah ya Pak untuk memahami kultur madrasah itu nggak susah buat panjenengan? Ya dibilang susah ya tidak ya susah, karena kan kita juga ini dari background atau basic para tenaga pendidikan dan guru ini juga berbeda-beda, sehingga butuh satu pemahaman yang lebih. Oke. Jadi saya kenal Pak Salim tuh sebenarnya udah lama, sejak tahun 2013 saya kenal beliau, tapi beliau lupa dengan saya. Jadi saat di Demang itu ada K13 di Gripta. Iya Bu. Iya, panjenengan yang jadi fasilitatornya, dan saya harus menemui jenengan waktu itu masih di MI TBS. Enggak. Iya, jenengan tuh kepala MI TBS sebelum ini. Iya betul. Enggak. Jadi pada saat saya di Gripta, itu saya masih di MTS dan masih jadi guru. Kebetulan itu saya masih ikut di DBE, jadi American People, untuk pembelajaran bermakna. Okay. Nah kemudian 3 tahun ke 2012 baru ke MI. Nah itu 2012 terus 2014-nya itu masih di MI. Ya masih. Iya, saya ketemunya di situ. Oh gitu ya. Jadi waktu itu ada ruang kepala yang ada CCTV-nya. Jadi semua anak itu terpantau di CCTV. Oh iya. Saya masih ingat tuh. Berarti biarpun TBS itu keren, tidak hanya MTS-nya saja, tapi MI, MTS SMA-nya juga ya Pak, menyesuaikan ya? Ya, menyesuaikan juga. Jadi MI itu awal dari saya masuk di MI Bu Salma, jadi saya pinginnya kan dulu belum ada CCTV. Setelah saya di sana, karena saya itu dari MTS, jadi habitat saya itu MTS, kemudian ditaruh di MI. Nah, saya bingung karena masuk ke alas roban itu, saya nggak tahu arah kemana. Maka saya ini kalau tidak ada CCTV-nya, anak-anak gimana? Karena dari anak-anak TBS itu kan yang di MI kan ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada Sumatera. Nah yang awal saya masuk di sana itu ada anak Papua, di mana anak-anak ini tidak mengedepankan dari kekuatan atau okolnya. Sementara di Jawa, di Kudus Demak atau Jawa Tengah, ini kan mengedepankan akalnya. Gitu. Nah ini kalau nanti kita tidak, atau saya di sana tidak tahu
Tidak terpantau gitu ya. Iya, tidak terpantau interaksi antara anak Papua, kemudian anak Jawa, kemudian dari Sumatera. Ini Yong Sumatera, Yong Java, Yong Papua. Ini kalau saya nggak ngerti kan bahaya juga kan gitu. Maka saya minta dengan yayasan tolong ada CCTV. MTS ada Pak? Semuanya ada, alhamdulillah ada. Jadi semua akhirnya dari MTS sampai ke Aliyah Semuanya udah ada semua. Karena di sini kalau di MTS ini kan ada, kalau sore hari itu dipakai oleh anak-anak RTQ, sehingga di sini full untuk kegiatan pembelajaran. Begitu Bu. Iya. Pak, sebenarnya kalau saat ini itu kan ya ini tidak merata, cuman belakangan terakhir mencari orang tua yang sadar akan pentingnya jurusan keagamaan, ilmu agama gitulah. Itu di Indonesia saya rasa menurun. Orang-orang tua itu lebih memilih, wali itu lebih memilih mereka yang akademiknya luar biasa, biar nanti bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yang nanti pekerjaannya outputnya jelas begitu. Itu padahal di sini itu kan promosinya ilmu-ilmu salaf ya Pak ya, ilmu-ilmu salaf, terus banyak sekali mulak yang di luar kurikulum begitu. Itu bagaimana sih Pak kok masih bertahan padahal di sana-sana itu yang ditawarkan hampir sama, cuman peminatnya semakin hari semakin turun begitu. Kalau di sini Bu ya, bahwa kami mencermati bahwa saat ini masyarakat atau wali murid itu lebih memilih sekolah-sekolah yang ada materi pelajaran agamanya, karena ketika sudah memasuki postmodern, banyak wali santri itu justru mencari sekolah atau madrasah yang ada pendidikan agama. Namun karena di TBS ini kan benar sebagaimana yang disampaikan Bu Sama, bahwa TBS ini adalah perpaduan antara kurikulum dinas atau kurikulum Kemenak dengan kurikulum pesantren. Nah, sehingga perpaduan inilah yang menjadikan TBS ini banyak diminati, karena dari bapak yai, kemudian dari pendiri madrasah, TBS jangan sampai hilang ruh keaslian TBS, yaitu dilahirkan dari pondok pesantren tapi juga mengikuti perkembangan regulasi pendidikan yang ada. Sehingga tidak heran kalau yayasan dan pengurusnya itu sangat antusias untuk membangun sebuah gedung, karena masyarakat sekarang itu penilaiannya di gedung Bu. Sarana ya, kenyamanan lah. Kenyamanan. Jadi orang melihat kalau gedungnya bagus, sarannya oke, maka wali santri pun akan tertarik. Nah disinilah yang merupakan sebagai magnetnya dulu dari sarana yang kita bangun, yang dibangun oleh yayasan. Usaha untuk melayani siswanya dibuat senyaman mungkin. Kemudian dari segi servis ya, servis yang diberikan oleh lembaga kepada masyarakat, kita ada satu grup Bu, sehingga keinginan masyarakat itu apa? Jadi ada semacam research dulu gitu. Iya. Gitu. Itu grupnya berisi siapa saja Pak? Jadi kan kita di sini tuh ada grup wali kelas, ada grup dengan pondok. Jadi ada stockholder itu ikut juga semua. Dan alhamdulillah di TBS ini kan kebetulan pengurus yayasannya itu kan basicnya berbagai background gitu. Ya backgroundnya macam-macam gitu kan, ada dari pondok pesantren, ada dari pengusaha juga ada pedagang. Nah ini kan karena kolaborasi dari tokoh agama, dari pengusaha, kemudian dari pedagang ini, sehingga pola pikir yang berbeda-beda ini menjadi satu kan itu. Ada ya dari
mantan pegawai kan gitu. Jadi Pegawainya Kemenang. nggak ada Pak, kenapa harus mantan gitu? Karena kan sudah pensiun. Oh gitu ya, oke. Iya. Jadi ini yang mungkin menjadi sebuah apa ya, sebuah kelebihan Bu, kelebihan ya. Potensi untuk dari madrasah kita sehingga sinergi itu, sinergitas dari Sinergi kepentingan dari itu. berbagai pihak untuk bersama-sama bagaimana memajukan lembaga ini begitu ya Pak. Makanya kan tadi butuh teamwork itu tadi. Terus oke, butuh teamwork biar bareng-bareng Bareng-bareng, merumuskannya bagaimana. Jadi jalannya itu tidak hanya pelaksana saja, tapi bagaimana wali murid, orang luar juga bisa ikut menyumbangkan pikirannya. Pak, sekolah di sini harus mahal nggak sih? Enggak. Jadi kalau dari sini tidak mahal Berapa Pak per bulan? per bulan, Iya. hanya 220. 220 itu lebih murah dari sekolahnya Ya sekolah PAUD ya. Iya. Lebih murah Lebih daripada murah dari sekolah anaknya Mbak Kayati yang baru kelas 3, kelas 2. Kelas 2 ya SD. kelas 2 SD. Sekarang SD kan ya mahal. Itu Karena jangan-jangan masih ada uang gedungnya Pak? enggak. Enggak. Artinya gini Bu. Kalau di TBS ini kalau dari MI melanjutkan sanawi melanjutkan aliyah, nah ini aliyah ke Mahatali nggak bayar uang gedung. Jadi cuma sekali toh. Cuman sekali toh. Sekali. Oh, murah itu Pak. Nggak, ya harapan kami itu apa ya, dari yayasan itu kan sekolah yang terjangkau gitu loh. Walaupun ini ada fasilitasnya luar biasa tapi hanya segitu. Iya. Tapi ada peluang digratiskan nggak sih Pak kalau Ada. misalnya ada anak-anak yang gratis juga? Ada. Itu syaratnya apa? Sarannya satu, kalau memang dia itu yatim piatu, kemudian yatim. Dia tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan desa. Ini jadi kami tidak kemudian harus bayar sekian, kalau tidak silahkan cari sekolah lain. Nggak bisa seperti itu karena dari Pak Yai itu kan, kalau kita ini kan sebagai orang yang menerima dan dia itu sudah kepingin belajar, kok sampai ditolak, ini kita itu dosa. Gitu ya. Jadi berilah kesempatan, kalau memang dia itu tidak mampu ya jangan kemudian ditolak. Jadi dari pelaksana ini, dari kepala sekolahnya, yayasannya mencari supaya dia itu gratis, itu bagaimana. Dan fasilitas ini juga semua dari wali santri. Jadi ada gedung, ada beli tanah, ini dari iuran dari wali santri semua Bu. Dan dari pemerintah itu tidak begitu banyak karena jenengan tahu sendiri kan, mosok banyak. Ini berarti nggak memasukkan proposal di Simsarpras ya Pak? Iya, ditolak terus itu loh. Seingat kita juga belum pernah bikin rekomendasi ya Mbak? Buat TBS ya? Pernah, cuman kemarin itu udah nggak lolos. Pak Muhaimin udah buat. Jadi ini tahun ini kan kita targetnya adalah di lantai 4 ini itu kan lab komputer itu 4 ruang, ada 100 berapa itu. Tapi kemarin tak ajokin loh kayaknya. Ada TBS kayaknya. Iya, tapi rekomendasi tak tanya sama Pak Muha, dibuat apa Pak? Aku belum Pak. Belum ada dapat rekomendasi. Padahal tapi kalau rekomendasi itu kita permudah ya Mbak ya. Ya insya Allah lah. Jadi memang saat ini kita lobby lah Bu. Kami dengan Kominfo kemarin sudah disuruh buat untuk ini kekuatan jaringan, kemudian servernya ini kita kemarin udah ngajukan ke Kementerian Kominfo, tetapi masih dalam proses. Nah, maka harapan kami ya memang dari semua, dari stakeholder yang ada, kemudian dari semua yang terlibat di sini, dari dinas. Nah, walaupun ada sih beberapa bantuan dari dinas, tapi lebih banyak kepada dari stakeholder yang ada ya. Jadi Bapak Ibu dari manapun panjenengan, kalau misalnya jenengan mendapatkan proposal dari TBS mohon dibantu. Iya, terima kasih. Karena dampaknya luar biasa. Kita kepercayaan masyarakat di TBS itu luar biasa. Buktinya ada 1.500
23 siswa yang di sini setiap tahun meningkat ya Pak? Alhamdulillah ya Setiap tahun meningkat. Jadi madrasah ini lembaga besar Bapak Ibu. Jadi seandainya kita ikut berperan berkontribusi di MTS, insya Allah jariahnya akan terus mengalir. Amin. Allahumma amin. Iya. Ya. Terus Pak, kalau misalnya panjenengan melihat banyak madrasah itu kan tidak selalu sebesar ini ya. Bahkan banyak yang di bawah Pak Salim nih perkembangannya. Ya. Sebenarnya untuk mengatasi itu bagaimana belajar dari TBS nih? Kemarin Bu, pada awal tahun kemarin itu kan ada pertemuan di kepala-kepala madrasah di KKM MTS 1, kemudian di Ma'arif, di forum komunikasi kepala MTS itu sudah disampaikan, cobalah kita itu belajar dari sekolah yang besar, jadi kayak TBS, kemudian Banat, Syiah, kemudian Nurul Huda yang saat ini sudah mulai berkembang, bangkit. Nah ini saya sampaikan gini, yang penting ini kita punya keunggulan, karakteristik madrasah itu. Jadi apa yang harus diunggulkan dari lembaga itu? Kalau di TBS kan karena banyak Pak Yai, kemudian ilmu yang dikembangkan itu kan falak, haknya falak sama kitab-kitab itu, maka masyarakat ini kan akan tertarik, apalagi dari Jakarta sendiri ya Bu, dari kota-kota besar, dia itu kan gini, ngapain kita sekolahkan di sana, karena di kota metropolitan ini perubahan perilaku, apalagi ditunjang dengan teknologi ini, anak-anak ini semakin jauh orang tua, dan etika atau adabnya ini kan semakin tidak tergerus ya, mulai tergerus, tergeser dengan budaya-budaya barat yang non islami. Maka dia lebih senang di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini yang ada madrasahnya, sehingga ilmu akhirat juga dapat, dunia juga dapat, karena kan barang siapa yang ingin bahagia maka carilah harus menggunakan ilmu kan gitu. Ilmu ini sebagai alat, sebagai media untuk mencari sebuah kebahagiaan dunia akhirat, dan juga supaya mencengkeram bumi ini. Nah, ini kan mencengkeram bumi. Iya. Ngeri. Pak, jadi Pak, saya cerita dikit ya. Tadi itu sebelum kesini, saya kan harusnya janjiannya jam 9.30 ya. Tapi karena saya ada tamu, jadi saya sedikit terlambat. Itu ada tamu dari KPA. KPA itu Komisi Perlindungan Anak. AIDS. Bukan. Hah? AIDS. Anak. AIDS. Jadi penanganan AIDS lah, AIDS. Jadi kita prihatin saat ini itu anak-anak kita, dari data beliau pasien AIDS itu meningkat, terus gaya hidup menyimpang itu dari yang tahun kemarin baru 7 kalau saya tidak salah ingat ya, tahun ini meningkat jadi 40-an terkait LGBT. Itu ada banyak sekali. Jadi harus menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana agar anak-anak penerus kita nanti memang terhindar dari hal-hal yang seperti ini Pak. Jadi saya rasa apa yang dilakukan TBS ini, bagaimana menjunjung tinggi kembali nilai keislaman, menjunjung tinggi kembali etika, itu ya harus diangkat kembali. Kenapa? Karena kalau kita ibaratnya terbawa dengan modernisasi tanpa tanpa nilai yang bisa membatasi anak didik kita, ya akan jadi masalah nantinya. Gitu. Iya. Jadi benar Bu, jadi untuk tahun ini bahkan tidak hanya di Kudus, bahkan di Indonesia ini kan peningkatan pelecehan seksual, kemudian yang mengakibatkan pada AIDS ini memang banyak. Dampak ini kan sudah jelas kan, karena apa? Karena dari anak-anak kita, generasi kita ini sudah dijauhkan oleh pelajaran-pelajaran agama. Lebih-lebih kalau di sekolah ya, bukan di bawah naungan Kemenag, ini kan agama cuma 2 jam dalam satu hari. Sebagai mata pelajaran bukan sebagai jalan hidup. Ya, nah makanya kan tadi saya katakan
anak-anak yang atau orang tua yang hidup di dunia di kota-kota besar untuk penyelamatan anaknya memang ditaruh di pondok kan begitu. Dan ini memang benar tanggung jawab kita bahwa saat ini itu memang harus ada pelajaran sex education di usia dini gitu loh. Jadi tidak kemudian ini menjadi kalau ini diabaikan ini kan juga akan berbahaya juga kan gitu. Dan orang tua sekarang ini kan yang penting dia mencari sebuah ma'isyah ya, kebutuhan anak-anaknya tanpa melihat, tanpa memperhatikan kondisi anaknya bagaimana, kumpulannya dengan siapa, komunikasi dengan siapa. Nah, setahu saya kalau anak ini kan butuh mencari cermin atau teman untuk sharing. Nah, untuk sharing ya. Nah, sekarang kalau orang tuanya udah sibuk mencari maisha ya, mencari uang, anaknya hanya dikasih difasilitasi semua kebutuhannya. Ini kan juga berbahaya juga. Dan kemarin itu ada yang dari ini kan kemarin juga ada yang cerita bahwa anaknya itu diem Pak, sering di kamar terus. Dari pulang sekolah ternyata dia di kamar. Ternyata dia main game. Game. Nah, game ini dampaknya kan luar biasa. Apalagi makanya kan ini untuk kita ya sebagai pendidik ini berat sekali. Di mana menghadapi perkembangan dunia dengan teknologi yang canggih. Kalau dulu itu dunia jauh, sekarang kan selebar daun kean ya, semua dekat, apapun bisa kita lakukan. Kalau dulu itu pergi mau beli apa harus keluar, sekarang kita tiduran aja. Iya, semuanya kan terpenuhi. Nah, inilah butuh kita antara interaksi orang tua. Karena pendidikan itu juga berhasil kan ada 3 pilar kan itu. Nambah Pak, sekarang nggak cuma 3, kalau dulu tuh 3, lingkungan, keluarga, sekolah, Enggak. madrasah. Sekarang nambah dunia digital jadi 4. Jadi enggak, intinya tuh 3. Iya. Orang tua, siswa sebagai subjek belajar. Komunitas yang sebenarnya bahwa memang sekat cowok cewek itu memang hampir nggak ada gitu Pak. Itu gimana Pak? Membentuk mereka untuk selalu on the track, selalu sesuai dengan ajaran panjenengan itu gimana? Ya, alhamdulillah Bu, kalau saya amati sendiri dan laporan dari orang tua wali santri itu atau wali murid, anaknya itu ya tidak kemudian kalau keluar itu kayak singa kelaparan, enggak, ya tetap menjalankan syariat Islam. Malah kadang-kadang itu pemalu gitu loh. Oh iya. Sama seperti kemarin yang ada tamu dari Prancis itu, dari cowok itu dia juga sama itu, dia cerita, saya itu kalau ketemu dengan perempuan itu paling takut gitu loh. Nah, sehingga pas malam itu saya dengan Master Zat itu karena dia hobinya kan crispy, di depannya 39 itu makan di sana ada cewek-cewek ya, ada BG itu karena orangnya kan ganteng ya, putih dhuwur, tinggi itu, berjamban. Nah, maka dia yang ABG pingin foto gitu loh. Itu Pak Salim nggak? Terus yang salah sangka kan dikiranya pengen foto sama Pak Salim itu. Enggak, aku di luar, aku di jauh. Iya, jadi juga saya nggak percaya gitu. Iya. Akhirnya saya ditanya, loh ngapain kok tambah kamu geser-geser? Oh, saya nggak mau. Enggak mau gitu. Wah, ini sama. Maka di TBS ini juga sama, ketika dia keluar itu tidak seperti singa kelaparan itu loh. Karena memang sudah jadi personality dia gitu ya Pak. Iya, jadi tetap mengedepankan tata krama syariat Islamnya itu loh. Tapi lebih uniknya kan gini Bu. Ketika kita di mall ya, ketemu dengan anak, kita nggak tahu kalau dia itu anak TBS. Itu anak TBS lari dulu, kemudian salaman, kemudian cium tangan gitu. Nah, ini yang sering kita temui seperti itu. Jadi
ini yang Hormat kepada gurunya yang luar biasa. yang luar biasa. Sehingga karena hormat dengan orang gurunya lebih, saya kira dengan orang tua juga sama kan gitu. Itu kalau misalnya saya bayangin begitu ya, ada laki-laki yang dia itu ghodul basor, menjaga pandangan begitu. Saya seharusnya kalau dulu sebelum nikah begitu ya, itu ya pasti wah lulusan TBS aja lah lebih aman gitu. Iya. Iya. Jadi idaman para mertua mungkin. Oh ya, ada lah. Harapannya seperti itu sih ya. Tapi ya alhamdulillah tergantung lah Bu. Kalau saya sih melihatnya kan gini sih ya. Memang untuk tahun-tahun saat ini atau musim-musim seperti ini kita memang sebagai orang tua harus selektif kan. Kita kan sekarang sudah sama-sama tua kan gini. Artinya kita punya anak. Nah ini kan kita ketika mencari menantu kan ini juga harus selektif juga kan gitu. Anak-anak kita harus dipantau juga kan Nyekolah gitu. yang di mana itu termasuk membangun reputasi anak, kredibilitas anak gitu ya Pak ya. Iya benar gitu loh. Dan alhamdulillah di TBS ini kan banyak alumni yang tersebar di luar Jawa, dan ini juga mengembangkan di sana itu loh, di Sumatera punya Ada TBS 1, TBS 2 gitu enggak, model pembelajarannya. Yang ditiru gitu. Jadi yang ditiru model pembelajarannya, terus model dari segi materinya. Nah ini ada di Lampung, Sumatera, di Batam, kemudian ada di Kalimantan, dan banyak menjadi kepala sekolah. Jadi ketika kita ada hal baik baru yang lain menyebar se-Indonesia. Yang ini yang baru dikembangkan, ini yang dicari ini adalah yang ilmu falak Bu. Ilmu falak. Jadi andalan di madrasah ini yang tidak ada di madrasah lain, yang paling menonjol itu adalah ilmu falak, astronominya ya. Di sini fasilitas untuk ilmu falak ada apa aja Pak? Jadi di sini kan sudah ada alat teropong matahari, ada teropong bintang. Nah ini ada di lab ini di lantai 5. Mungkin kalau Bu Salma mau lihat, dan ini kan mau lihat matahari juga bisa. Apalagi pada saat gerhana matahari kemarin itu kan ada sebuah opsi bahwa tidak boleh melihat secara langsung karena bisa buta kan gitu. Itu beneran Pak? Bisa buta beneran? Enggak, ternyata dari dulu ketika saya masih kecil di usia pas ada gerhana matahari itu tahun 80-an, 82 atau berapa. Jangan sebut tahun Pak, kelihatan tua nanti. Wah ya, jadi enggak, aku kan tidak loh. Itu memang gitu aja. pas itu ada pas khotbah itu Batur itu kan ngendikan itu. Batur Rehan Ajuri ya, itu kan ngomong bahwa nanti kalau yang dari pihak pemerintah jangan melihat langsung, lihatlah menggunakan media air atau mungkin kaca. Tapi Batur itu mengasumsikan lihat langsung nggak apa-apa, itu tidak masalah. Karena kalau kita logika kita, bahasanya Batur, logika nalare kan ini, kowe ngerti matahari ngene iki, bar ngerti matahari terus ngerti ngisor, peteng ora, gelap ora? Peteng, ya. Iya, itulah yang dinamakan buta. Tapi buta itu kan sebentar. Oh, temporer banget. Nah, silau sehingga gitu ya. silonya itu, maka dari itu Batur mengatakan, "Enggak apa-apa, silakan lihat. Memang indah itu." Jadi asalnya panas menjadi gelap gulita, kayak kuburan itu. Dan itu dulu kan belum ada listrik kayak gini. Sehingga saya mengalami sendiri pas gerhana total itu, dan mendengar sendiri dari ngintikannya Mbah Tur itu. Jadi bahwa boleh melihat secara langsung, karena logikanya adalah kalau kita itu melihat seperti hari ini kita melihat kemudian silo, maka terjadilah buta. Tapi buta sebentar kan gitu. Habis itu kan kembali. Oke, Pak, kalau ini ilmu falak itu spesial begitu ya. Bisa nggak diceritakan kelebihan kalau misalnya anak-anak kita itu belajar ilmu falak? Kelebihannya apa sih gitu? Jadi kelebihan dari ilmu falak ini kan satu, dia bisa untuk menentukan, tahu tentang tata cara ibadah, menetapkan arah kiblat. Satu. Ini kan semua orang itu kan orang Islam ya ini, yang menjalankan syariat Islam sebenarnya itu kan
5 waktu itu kan harus sholat. Dan ini kan tidak, ketika dia tidak tahu masjid, kan tidak ada masjid, atau mungkin ada ini yang masyarakat sudah sering menggunakan alumni sini dan guru-guru kita ini dan anak-anak kita ini kan ketika mau buat musola dia ngebel ke sini, Pak bisa nggak minta tenaga untuk menentukan arah Kan kiblat? dia alumni, harusnya udah tahu. Enggak, ada masyarakat. Oh, masyarakat. Masyarakat minta TBS. mau gitu bangun ya. masjid Oke. atau musola atau mau rumah di dalamnya ada musola, dia ngundang alumni atau Alumni. guru sini, Pak Saifuddin, Pak Azhar itu. Pak Salim bisa nggak? Nggak bisa, aku bukan ahli falak aku. Ahli apa? ahli ngomong ini. Nah, Jadi itu makanya kan bahwa ini kelebihannya di situ. Lebih lagi kan gini Bu, salah satu ilmu yang akan diangkat oleh Allah adalah satu ilmu falak, yang kedua ilmu waris itu. Makanya kan jarang yang bisa dan jarang yang mau gitu loh. Karena di situ kan rumit gitu. Ngitung itu kan kalau menentuk satu contoh lah dulu itu kan perbedaan. Ini akan terjadi perbedaan terus. Antara ini ru'yah itu kan nanti dihitung-hitung ada berapa derajat. Nah, ini kan selisih gitu. Selisihnya. Kalau orang nggak tekun bener. Wong dulu saya itu ya ketika tahun berapa itu satu kelas itu menentukan hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu, kemudian Mbah Tur itu Kamis atau terbalik. Itu dari Pak guru kami itu saya ketemunya sama hari Rabu tapi Mbah Tur beda. Terus. Nah, akhirnya kan kita tanya, ada satu kesalahan kita, kekurang telitian kita. Dan ternyata yang benar itu Mbah Tur itu loh. Iyalah masternya. Lah iya. Itu artinya kan apa? Oh, berarti ini kalau orang falak ini kalau tidak teliti benar, kan juga amburadul juga nanti. Iya, jadi kalau misalnya salah tuh udah ditetapkan besok Lebaran, ternyata salah ya. Amburadul Pak. Ya. Ya kan lagi akhirnya berapa juga. Iya. Apalagi yang dia mau menggunakan hisab, kecuali kalau dia ini hisab sebagai acuan untuk meru'yah, ini beda. Udah lagi. Jadi kalau yang hanya mengandalkan hitungan aja hisab hakiki atau apa itu kan ya berapa juga Bu. Oh, terus kalau misalnya falak itu sebagai muatan yang memang diunggulkan, anak-anak keluar itu sudah pasti bisa gitu ya, menjadi salah satu penentu kelulusan. Ya, jadi gini, di kami ini kan karena kelas tingkatnya masih di sanawiyah, maka falaknya falak istilahi, bukan teori aja, bukan hakiki, walaupun ada prakteknya Bu, ada prakteknya. Jadi kita satu contoh tadi menentukan arah kiblat, kemudian menentukan jadwal sholat ya, jadwal sholat. Walaupun sudah ada digital, tapi kan anak diajari secara manual. Lalu nanti akan dia buat pakai coding atau atau aplikasi ya, monggo. Itu kan berarti itu kalau setiap jenjang, jadi kelas 1 itu tentang kiblat, nanti yang di kelas 9 ini tentang penentuan awal bulan. Penentuan awal bulan dan awal tahun Hijriah. Nah, ini kan bagi anak ini kan karena ini masih belajar di istilahi ya, bukan ke hakiki. Karena hakiki kita disampaikan ilmu harus jelimet gitu, dan itu akan dilanjutkan di aliyah. Oke. Di aliyah lebih teliti lagi, nanti di matali nanti ada istilah matematika, hisab, ada apalah. Berat ya Pak ya? Berat ini. Makanya kan tadi Allah akan mengangkat ilmu itu salah satunya. Itu makanya TBS yang angkat ilmu itu sudah terwujud gitu ya? Iya, dan ini kan banyak dari alumni TBS ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini kan menjadi ahli-ahli falak gitu di PBNU. Dulu itu mulai dari Mbah Tur, kemudian Pak Nur Ahmad, dan ini dilanjutkan putranya Mbah Tur Pak Siril Wafa yang sekarang dosen di Syarif Win Syarif Hidayatullah. Nah, ini kan
mulai, dan di berbagai kota ini banyak anak-anak TBS yang terlibat di ilmu falak ini, di Ru'yatul Hilal untuk penetapan awal tahun baru, awal Ramadan, Syawal, kemudian 10 Hijriah. Nah ini kan 10 ini yang untuk Idul Adha itu. Nah ini kan artinya bahwa ilmu ini memang benar-benar dibutuhkan dan menjadi unggulan kita, dan alhamdulillah anak-anak dari TBS ini banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah begitu Bu. Berarti seakan-akan pemain satu-satunya yang lembaga lain tidak ada begitu ya Pak ya? Insya Allah begitu. Ya. Pak kayaknya cukup. Tapi Ya. sebelum kita tutup nih, 1-2 patah closing statement bagaimana biar madrasah khususnya di Kabupaten Kudus ini bisa mengejar TBS, itu closing statement dong Pak please. Ya, jadi yang Lihat kamera Pak, lihat kamera. Oke. Nanti ya Mas ya dipotong gitu kan, terus kasih backsound ting 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 gitu ya. Yang jelas gini, untuk menguatkan madrasah kita dan juga bisa diterima oleh masyarakat, yang jelas adalah tentukan keunggulan itu, dan kita tetap harus continue, konsekuensi, dan selalu melibatkan orang-orang tua kita. Begitu Bu. Ini tak kirain tuh Masnya yang penjaga musik tuh langsung dikasih musik, atau ya Pak Salim, ya Allah. Iya, sejalan sekali Bapak Ibu dengan kurikulum Merdeka. Jangan lupa deteksi keunggulan masing-masing madrasah. Mari kuatkan sehingga masing-masing madrasah ibaratnya orang jualan tuh, menu apa yang dibagikan, yang ditawarkan ke masyarakat itu mereka langsung bisa dapat gitu ya Pak ya. Iya, benar. Tentunya menunya itu ya menu yang mendalam, jangan sampai misalnya menawarkan teknologi gitu ya, tapi hanya sekedarnya aja, tapi bagaimana mengidentifikasi keunggulannya dan melestarikan, berarti kan sustainability ya, keberlanjutannya. Seperti TBS ini sudah keberlanjutannya sudah berpuluh-puluh tahun mengakar begitu ya. Jadi makanya bisa sebesar ini ke depan. Semoga semua madrasah mampu menjaga keberlangsungan karakteristik keunggulan masing-masing. Saya kira itu Pak Salim. Ya. Seru sekali, kapan-kapan diundang lagi kita. Oh iya. Jadi kita besok temanya beda lagi, entah apa yang kita angkat. Oke. Tidak hanya jenengan, mungkin dengan siapa bisa kita berbincang terkait dengan bagaimana madrasah sanawiyah khususnya di Kudus ini bisa lebih baik. Lagi ya. Nah, begitu, dan terima kasih Bu Salma. Saya terima kasih Pak, saya hostnya Pak ya. Oh iya, kebalik. Saya hostnya. Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya saya pengen jadi host dari dulu Pak. Siapa tahu kan kayak Najwa Shihab gitu ya Pak ya. Ya jadi makanya saya minta jadi hostnya gitu. Terima kasih banyak Pak Salim. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang akan datang. Semoga MTS TBS semakin berjaya, semakin memberi banyak manfaat khususnya di Indonesia. Bagaimana melestarikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai tradisi kita, dan menghasilkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan falak untuk negeri kita yang saat ini sudah mulai jarang Pak. Ya. Terima kasih banyak untuk semua kru di sini, semua kru Tawasau, sukses selalu. Semoga nanti FYP trending. Ya. Amin. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.